Oke, sekarang kita langsung masuk ke pendekatan yang berikutnya ya, atau aliran yang berikutnya, yaitu aliran humanistik. Nah, aliran humanistik ini mencoba untuk melihat bahwa setiap individu itu memiliki hal-hal yang bisa berkembang dan eksis dalam dirinya, begitu ya. Jadi akarnya memang ada di sana. Nah, seperti apa itu eksistensial individu, kemudian individu itu punya hal-hal baik yang bisa berkembang dan itu mempengaruhi perilaku-perilakunya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, asumsi dasar yang kemudian membuat aliran ini muncul adalah ketidaksetujuannya, ya, para peneliti-peneliti ini masih kurang setuju dengan fungsionalisme. Jadi mereka ini malah justru melihat bahwa individu itu melakukan perilaku itu berdasarkan dua perspektif. Jadi dari perspektif orang lain dan dari perspektif diri sendiri. Sehingga asumsi dasar pada humanistik ini sebenarnya individu itu utuh, dilihatnya utuh. Jadi tidak pada strukturnya, tidak pada tujuannya saja, tidak, tapi secara utuh. Utuh itu berarti ada kehadiran orang lain dan juga ada perspektif dari dirinya sendiri, sehingga terbentuklah perilaku-perilaku tertentu. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini bahwa menurut humanistik begitu, individu itu pada dasarnya baik, good roots ya, baik, dan dia membawa kebutuhan-kebutuhan yang baik juga, sehingga penekanan pada humanistik ini adalah kualitas-kualitas positif pada diri seseorang. Nah, kualitas positif dari individu ini yang kemudian bisa tumbuh secara positif dan bebas memilih takdir, kalau bahasanya humanistik ya, bebas memilih takdir apapun, dan itu kemudian bisa membentuk keterampilan, kemampuannya untuk beradaptasi, mengendalikan diri, dan bagaimana merespon dengan baik di lingkungan sekitarnya. Jadi para aliran humanis itu sangat menekankan masa saat ini, sehingga masa lalu dan masa depan itu tidak seberapa penting. Jadi saat ini perilakunya apa? Nah, ini yang ditekankan. Sekarang perilakunya apa? Ini yang kemudian diamati. Sehingga humanistik sendiri melihat realitas, ya. Menurutnya, kita kalau misalnya mau sehat secara psikis, secara mental kita sehat, maka individu itu kemudian harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu tindakannya positif atau negatif. Artinya, individu itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, pertanggungjawaban pada diri sendiri inilah yang kemudian disampaikan oleh para humanis ya, para penganut teori humanistik ini, pendekatan humanistik ini menekankan pada saat ini, jadi tidak pada masa lalu. Kita bisa lihat bahwa Abraham Maslow tadi, kalau misalnya kita lihat ya, salah satu tokohnya itu tadi ada Abraham Maslow. Maslow itu malah justru penganut behavioris, tapi behavioris ini kemudian dilihat kayaknya tidak pas ya gitu, sehingga kemudian beliau mengubah pandangannya menjadi humanistik karena beliau menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Nah, Maslow sendiri melihat bahwa perilaku-perilaku negatif seperti agresi ya atau konflik, kemarahan itu merupakan salah satu respon dari individu untuk berusaha beradaptasi ya, sehingga sangat melihat bahwa kesehatan secara psikis itu adalah hal yang sangat dinamis, karena dinamis itu menurut Maslow
inner nature-nya individu itu sebenarnya baik, tapi juga lemah. Sehingga inilah yang kemudian diamati oleh Maslow dalam tahapan-tahapan pada aktualisasi diri. Nah, ini hierarki Maslow ya, atau hierarki kebutuhan ya, Maslow piramid ya, piramida Maslow, yang melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan individu itu bertingkat. Jadi kalau kita bisa lihat, kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan fisiologis ya. Paling bawah ini adalah kebutuhan fisiologis. Kalau kita lihat di sini, paling bawah ini ya. Ini adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Makan, minum, kemudian seks ya, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, kalau misalnya ini sudah terpenuhi dengan baik, maka individu itu akan lanjut ke kebutuhan berikutnya yang di atasnya, yaitu safety atau rasa aman. Kalau sudah ini terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya juga ada. Nah, ini begitu terus sampai ke aktualisasi diri, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa antara aktualisasi diri dengan kebutuhan sosial, ya, itu ada yang namanya kebutuhan esteem atau harga diri. Nah, disinilah kemudian individu itu bisa melakukan aktualisasi dirinya dengan sangat baik bila memang kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan esteemnya atau penghargaan terhadap diri itu sudah dipenuhi dengan baik. Itu maka individu bisa melakukan aktualisasi diri dengan sempurna. Nah, kita bisa lihat di sini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan di atas ya, kebutuhan dasar, setelah kebutuhan dasar akan menuju kebutuhan berikutnya, itu individu itu akan mendapatkan kebutuhan itu bila kebutuhan sebelumnya itu memang sudah terpenuhi. Nah, ini yang dikatakan sebagai tingkat kebutuhan Maslow. Kalau kita lihat di sini, tiap tahap kebutuhan memang tidak sama pentingnya untuk semua tahap perkembangan. Jadi misalnya kebutuhan rasa aman itu memang lebih penting pada masa anak-anak daripada masa dewasa. Nah, ini kita bisa melihat bahwa tiap kebutuhan pada masa perkembangan, baik itu dari anak-anak hingga lansia, itu semuanya tidak sama. Jadi ini nanti bisa kalian pahami di psikologi perkembangan ya, bagaimana kemudian Maslow hierarki kebutuhannya Maslow dapat mengkaji bagaimana tahapan perkembangan individu. Kalau kita lihat di sini, menurut Maslow, aspek-aspek intrinsik itu tidak dapat digantikan oleh kebudayaan, tapi dapat ditekan oleh kebudayaan. Jadi memang kebudayaan ini bagi Maslow adalah suatu hal yang eksternal ya, tapi dia juga dapat mempengaruhi. Kebutuhan akan seks baru dapat dipenuhi setelah menikah. Nah, hal-hal seperti ini, tapi bagaimana dengan seks di luar nikah, atau kemudian bagaimana dengan orang yang suka menonton film porno? Apakah itu kebutuhan dasar ataukah itu seperti apa begitu? Nah, ini ada hal yang sangat menarik untuk dikaji begitu ya, dengan menggunakan hierarki Maslow, bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu itu cenderung melakukan respon-respon yang beragam begitu ya. Respon-respon yang beragam itulah yang kemudian dianalisis, dikaji mengapa individu itu berperilaku demikian. Nah, ini kita bisa lihat kebutuhan dasar.
Kalau kita lihat di sini, suatu kebutuhan disebut dasar fisiologis apabila memenuhi 5 syarat. Kalau tidak ada pemenuhan kebutuhan ini akan menimbulkan penyakit. Ya, berarti makan itu ya. Kemudian adanya pemenuhan itu akan mencegah terjadinya penyakit ya. Berarti minum, makan, minum itu adalah kebutuhan dasar. Tidak begitu aktif, rendah, atau secara personal tidak ada pada orang sehat. Nah, ini hal-hal kebutuhan dasar ini yang menjadi titik utama pada pada hierarki Maslow, ya, pada hierarki Maslow. Nah, ini bisa dilihat kebutuhan fisiologis yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ini penjelasannya. Ya, basic need sebutannya, kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan akan rasa aman, ya, keteraturan, hukum, stabilitas perlindungan, norma, itu adalah kebutuhan sebenarnya untuk mendapatkan rasa aman. Kemudian kasih sayang, ya, kebutuhan yang berikutnya. Karena menurut Maslow, terhambatnya pemenuhan kebutuhan dari kasih sayang itu hampir menjadi salah satu penyebab psikopatologi atau gangguan hambatan secara psikologis. Salah satunya adalah ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungannya dan pada lingkungan terdekat, ya, pada pasangan, pada keluarga, pada sahabat, pada teman-teman di sekelilingnya. Nah, ini yang akan dialami oleh individu yang cenderung kurang pada kebutuhan keberadaan akan kasih sayang atau social need-nya, ya. Ini yang tadi esteem, ya. Jadi esteem itu bukan hanya soal harga diri saja, tidak, tapi kebutuhan akan status, dihormati oleh orang lain, ya, sehingga memang esteem ini set pertamanya cenderung memang berfokus pada sisi internal individu, gitu. Jadi kalau esteem itu tidak terpenuhi dengan baik, maka kecenderungan tidak percaya diri itu sangat besar sekali. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Inti dari kebutuhan ini seperti yang tadi sudah tersampaikan adalah bagaimana individu tersebut bisa kemudian memanifestasikan atau memberikan ke lingkungannya apa potensi-potensi yang ia miliki. Ini adalah ciri-ciri orang yang telah mencapai aktualisasi diri. Jadi bisa menggunakan bakat, potensinya dengan sangat baik gitu ya. Malah orang yang dapat beraktualisasi dengan baik itu kecenderungan gangguan-gangguan atau hambatan secara psikologis itu malah justru tidak ada begitu. Jadi ini yang bisa dikaji oleh humanistik. Oke, kita akan membandingkan humanistik ini ya, Maslow dengan Freud. Jadi ini bacanya Freud ya, bukan Freud tapi Freud. Nah, Freud ini memang menekankan pada ketidaksadaran, kemudian masa lalu ya. Manusia itu memang banyak dipengaruhi oleh id atau ketidaksadarannya. Jadi perilaku negatif, perilaku-perilaku yang muncul itu memang sangat dikuasai oleh id-nya atau ketidaksadarannya. Itu bagi Freud. Nah, nanti Freud kita akan bahas setelah ini. Ya, kita akan tahu perbandingannya nanti setelah mengetahui bagaimana pendapat-pendapat dari aliran humanistik atau Maslow ini. Jadi Maslow itu memang sangat masa kini gitu ya, artinya adalah orang yang melihat
Jadi aliran ini orang yang melihat orientasinya itu orientasi masa yang akan datang memang, tapi fokusnya adalah pada masa kini. Nah, temannya Maslow ini adalah Carl Rogers. Jadi Rogers itu malah justru lebih berkembang ya, lebih berdinamika daripada pendapat awalnya Maslow. Sehingga Roger ini sebenarnya sepakat dengan Maslow. Iya, memang individu itu memiliki hierarki kebutuhan. Tapi kemudian Rogers menambahkannya motif dasar untuk mengaktualisasikan diri itu salah satunya adalah kebutuhan individu untuk grow atau berkembang. Nah, berkembangnya inilah yang kemudian melihat situasi respon ya, melihat bahwa situasi di luaran sana kemudian membentuk responnya dia, memandang bahwa situasi di luar ya, informasi-informasi di luar itu kemudian membentuk dirinya berperilaku. Nah, sehingga menurut Roger sendiri ini sebenarnya baik ya, manusia ini sebenarnya baik. Jadi respon-respon yang negatif-negatif itu sebenarnya adalah salah satu cara individu untuk mencoba mengaktualisasikan dirinya, hanya saja itu tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu kemungkinan adalah kegagalan ya, ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat pandangan-pandangan dari Rogers itu sangat banyak sekali kontribusinya pada dunia psikoterapi. Ini nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut dalam mata kuliah psikoterapi ya. Jadi memang di psikoterapi itu sangat melihat bagaimana respon individu saat ini itu karena kebutuhan yang sebelah mananya ini yang tidak terpenuhi begitu ya. Nah, itu kemudian nanti akan dibahas di psikoterapi. Namun ini tampaknya dinamikanya sudah mulai sangat berkembang ya, humanistik ini. Tapi ada keterbatasannya. Pendekatan humanistik ini menurut para peneliti itu sulit sekali untuk diuji. Diuji ini artinya adalah diukur ya, diukur. Itu sulit sekali. Kemudian dieksperimenkan sulit sekali. Jadi pendekatan humanistik ini memang sangat berkaitan dengan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri inilah yang kemudian cukup signifikan terpengaruh oleh kebudayaan. Nah, ini yang menjadi keterbatasan bagi pendekatan humanistik. Jadi kebudayaan ini semakin berubah dalam perkembangannya, maka itu juga akan memberikan dampak atau perubahan pada pengembangan diri individu. Ternyata itu terbatas. Sementara pendekatan-pendekatan yang lain melihat bahwa individu itu ajak, strukturnya seperti ini, fungsi dan tujuannya seperti ini, udah ajak, hanya itu saja. Tapi itu dibantahkan oleh humanistik bahwa semuanya berdinamika. Nah, kedinamikaan ini ternyata juga mengalami pendapat-pendapat yang kontra ya. Tidak bisa diuji itu tadi, kemudian pengalaman individu itu berbeda-beda. Nah, sehingga ini seperti apa? Nah, ini nanti teman-teman banyak mempelajarinya di metodologi penelitian. Bagaimana kemudian metodologi penelitian kualitatif itu hadir karena pendapat-pendapat dari humanistik ini. Ini ya, qualitative data is difficult to compare. Jadi tidak bisa, penelitian-penelitian dengan kualitatif data itu tidak bisa dibandingkan. Jadi ini ada keterbatasannya. Namun hal-hal yang seperti ini kemudian banyak sekali di counter begitu oleh para peneliti-peneliti kualitatif bahwa sebenarnya individu itu karena memang berbeda-beda, maka subjektivitas itu tidak
bukan merupakan hal yang mutlak gitu, bukan merupakan hal yang mutlak. A dengan B itu lain, ya, dengan C itu lain. Terlebih lagi kalau mereka menjadi sebuah kelompok, nah itu lain lagi. Nah ini yang kemudian menjadi pokok bahasan dan sejarah ditariknya penelitian kualitatif. Oke.